Halo, halo, apa kabar? Semoga kabar hari ini baik-baik saja ya. Gimana? Sudahkah membaca buku hari ini? Karena buku akan memberi kita banyak ilmu pengetahuan. Nah, buku apa yang akan kita ulas hari ini? Oke, tunggu ya. Nah, buku tentang Tara, Mahir Pidato. Pasti kita sudah dapat mengira isinya tentang apa ya? Pasti tentang pidato. Nah, seperti apa ulasannya? Yuk. Nah, salah satu isi dari buku Mahir Pidato ini adalah pengertiannya, pidato adalah berbicara di muka umum. Artinya, pidato adalah berbicara di muka orang banyak. Dalam pidato itu hanya satu orang yang berbicara, sehingga pidato merupakan komunikasi satu arah. Jadi di sini tidak ada tanya jawab. Nah, apa sih manfaat dari pidato itu? Yang pertama, kita memiliki keleluasaan untuk menyampaikan ide kita, pendapat kita. Jadi, apapun yang ada dalam hati kita bisa kita sampaikan kepada orang lain. Yang kedua, ada kepuasan batin karena kita memiliki keberanian untuk menyampaikan ide atau pendapat kita. Yang ketiga, kita akan dikenal masyarakat luas, dikenal teman-teman kita atas apa yang kita sampaikan. Menarik ya? Nah, sebenarnya apa saja sih tujuan dari pidato itu? Di sini jenis-jenis pidato menurut tujuannya yang pertama, ada pidato persuasif, pidato informatif, dan pidato rekreatif. Pidato persuasif adalah ketika kita berpidato untuk mengajak audiens atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Sedangkan pidato informatif adalah pidato saat kita memberikan informasi kepada audiens kita. Yang ketiga adalah pidato rekreatif. Biasanya bahasa yang digunakan itu lebih santai dan lebih interaktif, dan di sini menimbulkan rasa bahagia bagi audiensnya. Biasanya pidato ini dilakukan pada acara ulang tahun atau perkawinan. Menarik bukan? Apa ya selanjutnya? Oh, pasti kita perlu tahu apa saja sih langkah-langkah kita untuk bisa berpidato. Nah, yang pertama adalah kita harus menganalisis pendengar dan situasi. Siapa pendengar kita, usianya berapa, dan bagaimana situasi yang nanti akan kita hadapi. Yang kedua, kita tentukan dahulu tema, topik, dan judul yang nanti akan kita sampaikan. Yang ketiga, kita buat ide pokoknya, kerangka pidatonya dulu. Apa saja garis besar yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, kita mengumpulkan informasi, mengumpulkan bahan atas apa yang akan menjadi bahan dari pidato kita. Dan yang kelima adalah menguraikan bahan pidato menjadi pidato yang utuh. Nah, setelah selesai, lebih baik kita kuasai isinya. Dan lebih baik pula ketika kita berpidato, kita tidak hanya terfokus pada teks supaya lebih menarik dan lebih interaktif. Kita harus menguasai isinya sehingga ketika kita membaca teks, kita hanya membaca ide pokoknya saja. Begitu. Nah, kelebihan dari buku
Mahir Berpidato di sini ada beberapa. Buku ini patut kita baca karena pembahasannya yang rinci dan detail, sehingga kita bisa memahami mengenai pidato, mengenai tujuannya, langkah-langkahnya. Bahkan di dalamnya terdapat juga biasanya penilaian-penilaian mengenai lomba-lomba pidato. Bahasanya juga mudah dipahami, sehingga apa yang kita baca bisa kita mengerti. Tetapi sayang, gambar dan ilustrasi dalam buku ini kurang menarik karena hanya menggunakan dua warna, yaitu warna hitam dan putih. Akan lebih baik kalau buku ini menggunakan ilustrasi yang berwarna, sehingga menjadi lebih menarik. Tetapi pada dasarnya, buku ini dapat memberikan pengetahuan yang banyak sekali tentang pidato. Buku ini layak dibaca oleh siapa saja, oleh berbagai kalangan, untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang pidato. Nah, bagi siapa saja yang ingin menguasai tentang pidato, lebih baik baca dulu buku ini. Nah, setelah kita membaca mengenai ulasan pidato, buku Mahir Pidato ini, berarti ternyata buku itu adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Kita akan lebih baik kalau kita selalu membaca buku, karena ketika kita mahir berbicara, karena kita memiliki banyak sekali bekal dari buku-buku atau sumber informasi yang kita butuhkan. Jadi, nah, ada pepatah di sini. Ini dia. Jadikan buku sebagai sahabat. Saya punya pepatah, yaitu buku sahabatku, membaca buku setiap waktu. Cia. Nah, demikian dari ulasan mengenai mahir berpidato. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan tentang buku-buku yang bisa kita baca. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.